Dulu, dan ini merupakan proyekan yang sebelumnya sudah kita bikin di video sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton video saya sebelumnya, saya pastikan teman-teman sudah menonton video saya sebelumnya. Oke, kita sudah berhasil menampilkan data mahasiswa, ada nama, name, dan jurusan. Sekarang kita akan membuat sebuah form, yaitu yang berfungsi untuk menambah data ini, tapi tidak langsung melalui database. Oke, kita lihat di dalam database ini ada dua data. Kita akan menambah data baru di sini, tapi tidak langsung menginsert datanya di dalam database. Kita akan membuat sebuah form GUI di proyekan kita. Langkah yang pertama, yaitu kita akan membuat sebuah button di atas table ini. Kita akan membuat sebuah button, di mana button ini akan berfungsi ketika user mengklik button ini, dia akan mendirect ke form create. Oke, kita buka di index PHP kita. Nah, ini merupakan script yang menampilkan data ini. Ada data nama, name, dan mahasiswa. Sekarang kita akan membuat sebuah button dengan kelas new. Oke, seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan button, bisa menggunakan href. Di sini saya menggunakan href. Nah, dia akan mengarahkan ke sebuah URL, yaitu mahasiswa/create. Kita kasih style CSS-nya, yaitu button primary. Oke, seperti ini. Add new. Oke, kita coba lihat di tampilan view. Oke, sudah muncul sebuah button add new. Kita coba klik. Nah, ketika klik, dia akan mengarah ke sebuah URL, yaitu mahasiswa/create yang sebelumnya kita bikin, ada mahasiswa create. Tapi di sini datanya masih not found, karena kita belum membuat root-nya, belum membuat function di dalam controller kita. Selanjutnya, kita kembaliin. Selanjutnya kita akan membuat sebuah root di dalam web.php. Nah, di sini kita membuat sebuah root dengan metode get, kemudian URL yang tadi kita bikin, mahasiswa/create, kemudian controllernya itu mahasiswa controller dengan function yaitu create. Oke, kita ingat kita membuat sebuah function create di dalam controller mahasiswa controller. Nah, seperti ini. Kita sudah bikin sebuah root dengan metode get, dengan URL/mahasiswa/create dengan nama controller yaitu mahasiswa controller, kemudian dengan nama function yaitu create. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah function create yang tadi kita bikin di dalam controller kita. Di app http controller kemudian mahasiswa. Nah, di sini kita membuat sebuah function public function create. Oke. Nah, ketika URL kita mengarah ke function create, apa yang dia lakukan? Dia akan membaca sebuah view di dalam folder mahasiswa dengan nama file yaitu create. Nah, dia akan membuka file dengan nama create ini. Selanjutnya, kita buat sebuah file di dalam folder mahasiswa di resource view. Nah, kita sudah bikin sebelumnya yaitu folder mahasiswa di sini dan hanya berisi index.blade.php. Sekarang kita membuat sebuah file baru dengan nama yaitu create.blade.php. Nah, kita sudah punya sebuah file dengan nama create.blade.php. Langkah selanjutnya, kita akan menampilkan style sidebar dan navbar seperti video sebelumnya, yaitu extends, kemudian di dalam folder layout dengan nama file master, kemudian kita bikin
section untuk kontennya, content, and section. Nah, di dalam section ini kita akan membuat sebuah form add. Nah, kita coba lihat yang ini dulu. Ketika kita klik add new, oke, dia sudah berhasil menampilkan sidebar, sudah berhasil menampilkan navbar. Sekarang kita akan bikin form di dalam konten yang kosong ini. Caranya yaitu karena kita menggunakan Bootstrap Admin LTE, kita tidak perlu pusing untuk membuat HTML form-nya. Kita cukup gunain saja karena kita menggunakan Admin LTE versi 3. Kita coba lihat di sini banyak sekali yang disediain oleh admin LTE. Nah, kita menggunakan form. Nah, kita akan mengambil bagian ini saja yang di bagian general form. Kita inspect saja. Kemudian kita ambil bagian yang kita inginkan. Oke, kita copy ke dalam section ini. Kita copy. Nah, ini kan terlalu banyak. Kita hapus saja bagian-bagian yang tidak kita inginkan. Karena kita cuma pengen beberapa item saja, cuma ada 3 item, yaitu ada nama, name, dan jurusan. Ini kita hapus. Oke, sudah ada. Sekarang kita sesuaiin. Ini nggak perlu. Ini juga nggak perlu. Yang pertama itu ialah nama, kemudian name, kemudian jurusan. Nah, semuanya yaitu dengan tipe teks. Teks, oke seperti ini. Ini kita ganti, kita rapiin ya untuk nama, kemudian ID-nya nama, name, nama, placeholder-nya kita bikin, ketik nama mahasiswa. Kemudian ini name, tipenya teks, ID-nya name, kemudian name, ketik name mahasiswa. Selanjutnya jurusan, tipenya teks, ID-nya jurusan, kemudian name, jurusan. Ketik jurusan mahasiswa. Oke, kita sudah berhasil membuat sebuah form add. Kita rapiin saja seperti ini. Kita coba refresh. Nah, dia sudah berhasil membuat sebuah form, ada nama, ada name, ada jurusan. Nah, kita coba submit, apa yang akan terjadi? Tidak akan terjadi apa-apa, karena di form kita belum membuat sebuah action di dalam form. Caranya kita menambahkan action, kemudian URL kita yaitu mahasiswa, dengan metode post. Kemudian kita tambah di sini CSRF. Oke. Ini yang disediakan oleh Laravel di setiap form. Oke, kita coba refresh, kita coba submit. Maka akan muncul pesan error, yaitu the post method is not support. Artinya kita harus membuat dulu metode post ini di dalam root kita. Sekarang kita buka web.php, kita tambahin sebuah root dengan metode post
kemudian URL-nya mahasiswa, nama controllernya mahasiswa controller dengan nama function yaitu store, karena dia akan menyimpan data dari request. Kalau nama function ini bebas, nanti teman-teman tinggal sesuaiin saja di dalam nama function. Oke, kita sudah bikin sebuah root baru dengan metode post, kemudian URL di dalam controller mahasiswa dengan function store. Kita bisa lihat di sini ada dua URL yang sama. Nah, ini tidak akan menyebabkan terjadinya error karena dia menggunakan metode yang berbeda. Kalau kita menggunakan metode yang sama, maka akan menyebabkan terjadinya error. Oke, kita sudah bikin view form-nya, kita sudah bikin root-nya. Selanjutnya, apa yang kita lakukan? Yaitu kita membuat sebuah function store. Function store inilah yang akan menyimpan data dari form inputan kita. Oke, kita bikin di sini public function store. Dia akan menyimpan data dari hasil request form. Request. Oke. Kita coba print data ini apakah form kita sudah benar-benar berhasil atau sudah benar-benar tidak ada yang salah dalam penulisan. Kita coba dengan perintah dd request all, dia akan mencetak data ini. Oke. Kita coba kembaliin dulu. Add new, kita coba isi datanya. Muhammad Al-Fikri. Name 1135554. Oke, misal seperti ini. Jurusan pertanian. Oke, kita submit. Oke, artinya form kita tidak ada kesalahan karena dia sudah berhasil mencetak namanya, berhasil mencetak name, berhasil mencetak jurusan. Sekarang kita akan membuat sebuah query builder yang langsung disediain oleh Laravel. Maksudnya itu, kalau kita membuat seperti query biasa, yaitu seperti sintak seperti ini. Ini kita matiin dulu. Query seperti insert, into, kemudian nama table, misalnya table mahasiswa seperti ini. Nah, ini query biasa yang sering digunakan. Nah, di Laravel dia menyediain yaitu dengan nama query builder. Seperti ini, kita bikin variabel namanya yaitu query. Ini nama variabelnya bebas. Kemudian dia akan men-save atau menginsert data table dengan nama table yaitu mahasiswa. Kemudian formatnya yaitu insert. Nah, apa yang dia insert yaitu ada nama, kemudian name, kita bikin dalam format array, kemudian jurusan. Nah, dia akan men-set nama, name, jurusan berdasarkan nilai dari request. Request, nama. Kalau untuk name, request dari nilai name. Kalau untuk jurusan, request dari nilai jurusan. Oke, seperti ini. Nah, setelah dia menyimpan data ke dalam database, apa yang dilakukan? Dia akan mendirect ke halaman atau ke URL /mahasiswa. Oke, seperti ini. Kita sudah bikin yang dia lakukan di function store ini, dia akan men-save data atau menginsert data ke table mahasiswa. Kemudian setelah sukses, dia akan mendirect ke halaman mahasiswa. Artinya dia akan mendirect kembali ke halaman ini. Kita coba insert data. Misalnya namanya Muhammad Al-Fikri. Name 1135567 seperti ini. Jurusan
pertanian, ketika submit, oke, data kita berhasil kesimpan. Ada nama Muhammad Al-Fikri, name-nya apa, jurusannya apa, sesuai dengan form yang tadi kita bikin. Artinya kita sudah berhasil membuat create dengan Laravel. Nah, selanjutnya apa yang ingin kita lakukan? Kita kembali ke form. Nah, bagaimana apa yang terjadi jika kita mensubmit data kosong? Kita coba submit datanya kosong. Maka dia akan menampilkan pesan error ini. Nah, apa yang harus kita lakukan yaitu kita pengen bahwa data nama, name, dan jurusan ini harus diisi. Jadi tidak boleh ada data yang kosong. Nama ini wajib diisi atau require, kemudian name ini wajib diisi, jurusan ini wajib diisi. Nah, apa yang kita lakukan? Kita kembali ke controller mahasiswa. Sebelum data ini disimpan, dia harus memvalidation. Artinya data yang kosong dia tidak akan lewati, jadi datanya harus terisi. Caranya yaitu dari inputan request ini, dia akan memvalidate. Seperti ini. Nah, apa yang dia validasi? Yang dia validasi ialah nilai ini ada nama, name, dan jurusan. Nah, ini harus require, artinya harus diisi datanya. Ini juga harus required. Ini juga harus required. Oke, seperti ini. Untuk validation-nya kita coba, kita tes. Kita submit datanya kosong, ini datanya kosong, kita tes submit. Maka tidak akan muncul pesan error tadi. Tapi dia hanya sebatas bahwa tidak memberikan informasi bahwa data ini harus diisi. Nah, selanjutnya kita akan membuat bahwa ketika user mensubmit data kosong ini akan menampil pesan bahwa data ini harus diisi. Nah, caranya kita kembali ke form create kita tadi. Kita tambahin sebuah ini disediain oleh Laravel, yaitu error, kemudian maksudnya seperti ini. Nah, jika namanya ini kosong, maka dia akan menampilkan sebuah alert. Oke, seperti ini. Alertnya itu yaitu alert danger dari nilai message. Oke, seperti ini. Ini kita tutup. And error. Nah, ini kita copy saja karena sama. Ini untuk name, kita ganti name. Ini untuk jurusan. Oke, seperti ini. Sekarang kita coba tes di form kita. Nah, ini data kosong, kita submit. Maka dia akan muncul sebuah informasi danger. Nah, ini nama ini harus diisi. Name harus diisi, jurusan harus diisi. Nah, itu cara untuk menampilkan informasi bahwa data ini required atau harus diisi. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya apa yang akan saya jelaskan yaitu apa yang terjadi misalnya saya contohin kita isi data ulang, misalnya nama mahasiswanya Satria, name 1166, oke, jurusan teknik sipil. Oke. Nah, teman-teman lihat ya, apa yang terjadi ketika saya submit. Submit. Nah, datanya berhasil diisi, tapi di index ini atau di view ini dia tidak menampilkan informasi bahwa data berhasil disimpan meskipun datanya sebenarnya sudah kesimpan, tapi secara UI atau secara user experience tidak menampilkan informasi bahwa data ini disimpan. Nah, caranya kita coba kembali ke controller kita di store ini, kita tambahin with. Nah, artinya jika nilainya sukses,
dia akan menampilkan pesan data berhasil disimpan. Oke, seperti ini. Kemudian di indeksnya ini kita kasih sebuah div. Nah, div ini yang akan menyimpan informasi tersebut. Gitu, seperti ini saja. Yaitu caranya seperti ini. If, jika session sukses, nah, apa yang terjadi jika menginsert datanya sukses? Maka dia akan memberikan sebuah alert, yaitu alert sukses dari nilai session sukses. Oke, seperti ini. Sekarang kita tutup and if. Nah, kita coba lihat dulu apakah ada yang kurang. Oke, sekarang kita coba add new. Oke, kita coba add new, namanya misalnya Michael 11. Oke, seperti ini saja, jurusan perminyakan. Kita submit. Dia akan memberikan informasi data berhasil disimpan. Oke, nah kita sudah berhasil membuat sebuah create. Nah, teman-teman sudah berhasil membuat sebuah fitur create dengan CRUD Laravel. Oke, teman-teman sudah berhasil membuat sebuah create menggunakan Laravel. Nah, mungkin nanti di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang di part selanjutnya, yaitu read. Artinya kita nanti bisa melihat data per ID, kemudian juga mengupdate data dan juga mendetek data. Terima kasih sebelumnya dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.